Bab 556. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Tuan Su, hari ini kita memulai dengan sukses. Kita akan cari tempat untuk minum-minum nanti. Saudara Tian berkata sambil tersenyum, kudengar kelab malam di Nanjiang ini bagus. Bagaimana kalau Anda jadi pemandu dan mengajakku berkeliling? Maaf, aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pergilah bermain sendiri. Sunan menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Su Mei tampak tidak sehat saat mengemudi. Dia tidak melihat kegembiraan karena penjualan yang melonjak. Aku merasa mereka curang. Sunan tiba-tiba berkata, pakaian yang mereka jual di ruang siaran langsung tadi harganya 99 di pasaran. Tapi rata-rata mereka menjual 201, yang 2 kali lebih mahal dari harga pasar kita. Dan aku tidak suka cara mereka berjualan di studio siaran langsung. Jelas-jelas sudah direncanakan sebelumnya sesuai naskah. Ini penipuan buah merah. Su Mei menghela napas, aku tidak enak badan, tapi sekarang kita tidak punya cara lain. Itulah seluruh pasar. Pasar tidak akan beradaptasi dengan kita hanya bisa beradaptasi dengan pasar, kalau tidak kita akan tersingkir oleh pasar. Tetapi untuk satu hal, jika kita hanya berbicara tentang kualitas dan pengerjaan, sama sekali tidak ada masalah untuk menjual 5 atau 600 pakaian di dunia. Hanya saja kita tidak memiliki dukungan merek. Konsumen tidak kehilangan uang dengan menghabiskan 211 potong. Setidaknya kualitas kita dapat dijamin. Sunan menghela napas dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Lupakan saja, jangan pikirkan itu. Siapa yang membiarkan kita memilih untuk memulai bisnis? Yang harus kita lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menjaga perusahaan tetap hidup. Su Mei menghela napas, bagaimanapun, menurut penjualan ini, perusahaan kita akan bertahan dalam perombakan pasar ini. Kamu panggil Yang Xuan dan biarkan dia keluar. Kita bertiga mencari tempat untuk bersantai. Saraf kita terlalu tegang selama ini. Yang Xuan dengan cepat bergegas sesuai alamatnya, di sebuah kios biasa di tepi sungai. Sebenarnya, dengan nilai Sunan dan Su Mei saat ini, meskipun mereka tidak kaya, tetap saja tidak ada masalah untuk pergi ke hotel mewah untuk makan malam. Alasan memilih peralatan besar sangat sederhana. Tempat ini lebih membumi. Dibandingkan dengan hotel-hotel mewah itu, sungguh menenangkan untuk minum 2 gelas bir dingin di warung. Baiklah, saran saya bagus. Ini adalah kasus di era ini. Ketika Yang Xuan mendengar tentang penjualan hari ini, dia berkata sambil tersenyum, saya tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Penampilan yang buruk dan bahasa yang dilebih-lebihkan pada pandangan pertama adalah palsu. Mengapa begitu banyak orang mempercayainya, kan? Sunan dan Su Mei mengangguk lagi dan lagi. Ini adalah keraguan besar di hati mereka. Penampilan Tiange dengan pria berjas di studio langsung sangat mencolok, dan ada banyak kekurangan. Cacat terbesar sebenarnya cukup jelas. Keberadaan perusahaan adalah keuntungan. Jika itu benar-benar pakaian dengan harga asli lebih dari 1000, bagaimana bisa Anda membeli satu dengan harga 399 dan mendapatkan satu gratis? Ini bukan amal. Mengapa begitu banyak orang masih percaya pada cacat sebesar itu? Yang Xuan menjelaskan sambil tersenyum, saya bertemu dengan orang yang mirip di Yunnan Selatan. Dia membantu sebuah perusahaan untuk membawa barang. Caranya hampir sama. Saya tidak dapat memahaminya saat itu. Kemudian, saya memahami kebenaran melalui mulutnya sendiri. Sekarang sebagian besar selebritas daring sebenarnya sangat bodoh, dan mereka bahkan tidak tahu akal sehat dasar. Popularitas mereka adalah produk era ini. Mereka hanyalah orang-orang yang beruntung di era ini. Tetapi, mereka memiliki spesialisasi, yaitu, mereka sangat memahami sifat manusia. Para penggemar yang diam-diam dimarahi sebagai orang bodoh oleh mereka, tetapi diteriaki oleh keluarga mereka di studio langsung, semuanya menjadi sasaran. Video-video kecil dan lelucon yang mereka buat dapat menarik perhatian orang-orang itu. Bahkan, mereka telah menyaring orang-orang yang terbelakang mental dari orang-orang normal. Ada teori orang bodoh yang terkenal bahwa tidak semua orang di dunia ini sangat pintar. Setidaknya satu orang bodoh dari setiap 5 orang tidak tercerahkan. Orang-orang bodoh itu, tanpa kecuali, tidak memiliki penilaian dan suka mengambil keuntungan dari keuntungan kecil. Mereka mudah ditipu dan tidak memiliki kemampuan berpikir yang paling mendasar. Jadi, tidak peduli seberapa kikuk penampilan para selebritas daring itu dan seberapa naif kebohongannya,
mereka akan selalu percaya bahwa 10 yuan dapat membeli Rolex. Jadi, Anda tidak perlu terkejut. Ratusan ribu orang di studio langsungnya adalah orang-orang bodoh yang disaring dari ratusan juta orang. Setelah mendengar penjelasan ini, Sunan merasa sangat buruk. Apakah ini kemajuan zaman, atau kesedihan zaman? Sunan mendesah dalam hatinya. Yang Xuan tersenyum dan menghibur, jangan terlalu banyak berpikir. Kami adalah orang biasa, bukan orang suci. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk mengurus masalah yang mengkhawatirkan negara dan rakyat. Setiap era pasti memiliki atribut uniknya sendiri. Sekarang ledakan informasi, para selebritas daring ini adalah produk dari era ini. Ini adalah mata rantai yang sangat diperlukan dalam perkembangan zaman. Ketika orang bodoh membayar pajak IQ yang cukup, mereka secara bertahap akan menjadi lebih pintar. Mereka yang tidak memiliki bakat dan pembelajaran nyata akan secara bertahap dihilangkan dengan perkembangan masyarakat. Pokoknya, produk yang kami hasilkan benar-benar layak untuk hati nurani kami, setidaknya dalam hal kualitas dan mutu. Jauh lebih baik daripada mereka yang menjual sarang burung dengan air gula. Jangan berkata begitu, hari ini kita di sini untuk bersantai. Ayo, lakukan satu dulu. Didorong oleh Yang Xuan, suasana hati Sunan berangsur-angsur menjadi tenang. Selain itu, dia terlalu sibuk akhir-akhir ini. Yang Xuan tidak makan enak selama beberapa hari. Hari ini, dia hanya bersantai. Jadi suasananya sangat bagus. Ketiga orang itu berbicara dan terus tertawa. Hehe, orang desa adalah orang desa. Dia bahkan bisa makan di tempat ini. Pada saat ini, suara wanita asing tiba-tiba datang dari samping. Mengikuti gengsi, seorang wanita muda berpakaian modis dan mengenakan kacamata hitam berjalan ke sisi ini, diikuti oleh dua pengawal berpakaian hitam. Sang ratu penuh gaya, Pan Yunqian, di mana kita makan bukan urusanmu. Ketika Su Mei melihat wanita itu, wajahnya langsung menjadi muram. Ya, kami orang desa. Kami belum melihat dunia. Kami hanya pantas makan di sini. Kamu dari kota. Kamu punya tambang di rumah dan kehidupan sang putri. Kami tidak mampu membelinya, jadi tolong menjauhlah saat kamu bertemu kami nanti. Pan Yunqian tersenyum dingin, kalian Hicks hanya punya satu mulut lagi. Ada apa? Hari ini, aku mengundang siaran langsung daring kecil untuk membawa barang. Kupikir aku benar-benar bisa membalikkan keadaan. Kau terlalu naif. Aku masih mengatakan itu. Jika kau terus menentangku, jika perusahaanmu masih bisa bertahan dalam waktu 2 bulan, aku akan menulis nama Pan Yunqian terbalik. Setelah mengatakan itu, tatapannya jatuh pada Sunan, dan jalan napasnya yang aneh dan yin-yang, beberapa orang benar-benar tidak menganggap diri mereka serius. Jika kau tidak memiliki kehidupan seperti itu, jangan selalu membawanya. Jangan pikir aku tidak tahu apa-apa. Pada awalnya, aku makan dari dalam keluar dan berkolusi dengan orang luar untuk menjebak keluargaku. Kemudian, dia memaksa kerabatnya bangkrut. Sekarang dia masih bertani di pedesaan. Dia bahkan tidak melihatnya. Aku tidak bisa membayangkan pria kejam seperti itu berpura-pura menjadi perawan sepanjang hari. Benar-benar menjijikkan. Sunan khawatir, Pan Yunqian, kau tidak tahu apa yang terjadi. Jangan membicarakannya. Matamu melihatku berkolusi dengan orang luar untuk menjebak keluarga. Haha, Pan Yunqian tersenyum dingin, maaf, aku melihatnya di mata kiri dan kananku. Kau tidak merasa perlakuan yang diberikan keluargamu cukup baik. Kau punya dendam. Kau tidak tahu cara kotor apa yang kau gunakan untuk merayu Jiang Wenian, orang terkaya di ibu kota provinsi, dan kemudian menggunakan energinya untuk memaksa keluargamu bangkrut. Aku hanya bisa mengatakan aku mengagumi keterampilanmu. Apa kata yang tepat? Ya, jalan licik, itu dibuat khusus untukmu, hahaha. Kata-kata kejam Pan Yunqian membuat Sunan gemetar karena marah. Aku baru saja akan membantah ketika aku mendengar suara tumpul. Yang Xuan memukul meja dengan keras, melotot ke Pan Yunqian dan berkata-kata demi kata, aku perintahkan kamu untuk segera meminta maaf kepada istriku. Pan Yunqian ditatap oleh tatapan ini, dan tiba-tiba merasa hatinya seperti ditusuk oleh sesuatu sesaat. Bahkan secara naluriah mundur 2 langkah. Tampaknya ada rasa takut dan krisis naluriah dalam menghadapi musuh alami. Apa yang kamu lakukan? Beberapa detik kemudian, Pan Yunqian tersadar kembali dan berpikir bahwa dia benar-benar gila tadi. Bagaimana dia bisa memiliki perasaan takut terhadap pecundang bau ini? Aku ingin kamu meminta maaf.
Yang Xuanteng berdiri dan menunjuk Pan Yunqian. Dua pengawal di belakang Pan Yunqian bergegas maju dan menatap Yang Xuan dengan marah. Yang Xuan, Sunan dengan cepat menyeret Yang Xuan kembali. Seorang pengawal di sebelah Pan Yunqian juga buru-buru berkata, "Tuan Pan, jangan membuat masalah pada saat ini. Jika Presiden tahu, itu akan menjadi masalah." Pan Yunqian berhenti, menatap Sunan dan berkata dengan galak, "Baiklah, kurasa kau bisa terus melompat selama beberapa hari. Kau akan terlihat bagus saat itu. Ayo pergi." Apa yang dilakukan pria ini? Yang Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Su Mei menghela napas, "Musuh bebuyutan kita." "Musuh?" Su Mei mengangguk, matanya penuh kebencian, tetapi bercampur dengan sedikit ketidakberdayaan. "Penjualan perusahaan kita telah turun drastis baru-baru ini. Selain faktor pasar, sebagian besar adalah hantu wanita ini. Dia adalah perwakilan dari perusahaan garmen besar terkemuka di Tianhai. Pria ini memiliki pikiran dan cara yang sangat serius. Ketika dia pertama kali tiba di Nanjiang, semua orang mengira pria ini sangat baik. Bahkan Sunan dan aku menganggapnya sebagai teman, tetapi ketika dia berdiri teguh di sini, dia menunjukkan wajah aslinya. Pada titik yang sangat kritis, dia tiba-tiba menantang kita, yang menjerumuskan perusahaan menjadi jadi. Harus kukatakan bahwa meskipun wanita ini membencinya, aku takut dengan tangannya yang kejam. Yang Xuan bertanya-tanya, "Mengapa dia menargetkanmu? Bahkan jika itu adalah persaingan pasar, tidak perlu bersaing denganmu. Lagi pula, sepertinya tidak baik baginya untuk mengalahkanmu." Su Mei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, dan matanya tertuju pada Sunan. Sunan menundukkan kepalanya sedikit dan memancarkan pandangan aneh di matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Xuan sedikit bingung, sepertinya ini masih tentang menantu perempuannya. Su Mei menghela napas dan berkata, "Banyak teman di luar sana bercanda bahwa pakaian Su kita sekarang sedang dalam krisis. Mereka semua menyalahkan Su Nan atas kecantikannya. Pan Yunqian itu, jangan lihat betapa sombongnya dia. Bahkan, dia lebih seperti Puk daripada Puk di depan bos-bos perusahaannya yang sebenarnya. Di usianya, dia bisa menjadi presiden cabang dan memberinya hal yang begitu besar di Nanjiang, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki beberapa kemampuan. Tentu saja, yang saya maksud bukan kemampuan untuk bekerja. Pan Yunqian sangat menyanjung dan menjaga hati orang-orang. Demi mencari keuntungan, kamu bisa melakukan apa saja dengan segala cara. Pada awalnya, kamu adalah seorang adik perempuan, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memasuki pintu perusahaan orang lain. Kemudian, mengandalkan wajahnya yang cantik dan sarana tanpa keuntungan, dia melayani para eksekutif puncak dengan nyaman. Menurut kabar burung, Pan Yunqian sangat pandai bermain dan sangat terbuka. Suatu kali dia mengadakan pesta di rumah dan mengundang 7 atau 8 eksekutif pria dari perusahaan. Pada siang hari berikutnya, ketika 7 atau 8 eksekutif itu keluar, mereka bahkan berjalan dengan kaki yang lemas. Tetapi bahkan jika Pan Yunqian bermain lagi, para eksekutif itu pasti akan bosan. Tetapi Pan Yunqian benar-benar sangat perhatian dan akan memberikan beberapa eksekutif kesempatan dari waktu ke waktu. Dia punya saudara perempuan yang baru saja menjadi mahasiswa baru. Dia secara tidak sengaja terlihat oleh salah satu eksekutif dan memujinya dengan santai. Pan Yunqian memanggil saudara perempuannya malam itu dan membuat saudara perempuannya mabuk secara langsung. Ada begitu banyak hal seperti ini. Bagaimanapun, cara kejam Pan Yunqian sama sekali di luar imajinasi. Hanya beberapa bulan yang lalu, ketika Nanjiang terlibat dalam menarik investasi, seorang wakil presiden datang ke perusahaan di sana. Kami juga tidak beruntung. Sunan kebetulan menghadiri acara yang sama hari itu. Akibatnya, wakil presiden menyukai Sunan. Sebenarnya, wakil presiden tidak peduli setelah dia gagal mengobrol. Tetapi Pan Yunqian menjadi terobsesi dan mulai mendekati kami dengan beberapa cara, berpura-pura menjadi sosok yang sederhana dan ceria. Bahkan saya dikelilingi olehnya. Saya pikir dia lucu. Setelah mendekati kita, dia mulai mencuci otak Sunan dengan sengaja atau tidak sengaja, tetapi di mana Sunan? Suatu kali Pan Yunqian bertindak terlalu jauh, dan Sunan tidak bisa tidak menyinggung perasaannya. Akibatnya, Pan Yunqian berhenti berpura-pura, memperlihatkan wajah aslinya dan mulai mengintimidasi. Sunan tentu saja tidak memakannya. Akibatnya,
Wanita itu menggunakan segala macam cara dan memanfaatkan beberapa rahasia dagang yang dia tetapkan ketika kami tidak waspada terhadapnya untuk menekan perusahaan secara parah. Sekarang pasar Nanjiang sudah sangat kompleks. Selain itu, Pan Yunqian tiba-tiba menusuknya dengan keras dari belakang, sehingga perusahaan kami benar-benar terdesak ke dalam situasi yang putus asa. Setelah mendengarkan perkataan Su Mei, Yang Xuan sangat marah hingga giginya gatal. Jika dia tahu hal-hal ini, dia tidak akan membiarkan wanita beracun itu pergi begitu saja. Lupakan saja, lupakan saja. Bagaimanapun, perusahaan akhirnya menemukan jalan keluar. Sunan juga menghela napas panjang. Melihat ekspresi marah Yang Xuan, dia tersenyum dan menghibur, "Jangan marah. Karena saya memilih untuk memulai bisnis, saya harus menghadapi semua jenis risiko dan tekanan. Jangan khawatir, saya tahu itu di dalam hati saya. Bagaimanapun, saya tidak akan melewati batas saya, dan saya tidak akan melakukan apapun yang membuat Anda menyesal." Tut-tut, kalian berdua dengan sengaja menaburkan makanan anjing di depan anjing saya yang masih lajang. Su Mei mengalihkan pandangannya dan berkata, "Saya tidak tahan dengan kalian berdua, tapi sekali lagi, Yang Xuan, Anda baik-baik saja. Mengapa Anda tidak datang ke perusahaan untuk membantu terlebih dahulu?" Yang Xuan menggaruk kepalanya, "Tapi saya tidak bisa melakukan apapun." Su Mei berkata sambil tersenyum, "Sudah waktunya menyetir. Sunan menemanimu siang dan malam. Jika kamu tidak punya pekerjaan, bantu dia menyetir mobil dan mengurus tugas. Biarkan dia lebih banyak beristirahat." "Tidak masalah." Yang Xuan menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku ahli menjadi sopir istriku, dan aku masih seorang sopir tua dan menantu perempuan. Bagaimana menurutmu?" Kemudian dia tersenyum pada Sunan dengan senyum yang sangat lucu, lalu meletakkan tangannya di bawah meja dengan tenang. Sunan tersipu dan gemetar sejenak. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud pria ini. "Menantu perempuan, haruskah kita kembali? Masih ada sup di panci. Airnya akan kering sebentar lagi." Yang Xuan tersenyum pada Sunan. "Ah, kuah apa? Oh, baiklah. Ayo kembali lebih awal." Wajah kecil Sunan memerah, seolah-olah akan meneteskan air. "Kakak ipar, aku akan datang lebih dulu hari ini, atau kuahnya akan gosong." Yang Xuan tersenyum pada Su Mei. Su Mei sedikit tidak senang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku mengajakmu keluar untuk makan malam. Kamu masih merebus kuah. Ada yang salah dengan otakmu." "Oke, lain kali kita bertemu. Kebetulan aku sedikit mengantuk." Yang Xuan mengendarai mobil dan sedikit tidak jujur dalam perjalanan kembali. Sunan sedikit gugup. Dia menolak secara simbolis pada awalnya, tetapi Yang Xuanhu datang dari belakang. Begitu mereka memasuki rumah, belum lagi kemarau panjang. "Kenapa kamu tidak membeli sebagian saja, atau bagaimana jika kamu hamil? Saat kamu hamil, kamu akan lahir. Sebaiknya kamu melahirkan kami pada suatu saat." Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Yang Xuan mengantar Sunan ke bawah dan berkata sambil tersenyum, "Menantu perempuan, pulanglah lebih awal dari kantor. Ayo kita lanjutkan memasak sup. Ini perusahaan. Perhatikan kata-katamu." Sunan melihat sekeliling dengan hati nurani yang bersalah. Kemudian dia memotong rambutnya dan berjalan masuk ke perusahaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada rapat yang sangat penting di pagi hari. Sunan menyapa lebih awal kemarin. Tidak seorang pun boleh absen atau terlambat hari ini. Namun, saya menyapu seluruh ruang konferensi, tetapi saya tidak melihat bayangan saudara Tian. Bagaimana dengan Zhang Zitian? Apakah kamu tidak memperhatikan? Sunan bertanya kepada asisten di sebelahnya. Zhang Zitian adalah nama asli saudara Tiange. Meskipun kedua belah pihak memiliki hubungan kerjasama, disepakati dalam kontrak bahwa Zhang Zitian berkewajiban untuk bekerja sama dengan perusahaan dalam semua kegiatan penjualan selama berakhirnya kontrak. Rapat hari ini khusus untuk membahas situasi penjualan terkini dan perkembangan selanjutnya. Saya sudah memberitahu Anda kemarin. Saya akan menelepon lagi. Asisten kecil itu dengan cepat memutar nomor telepon ke pihak lain. Begitu dia bertanya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. "Presiden Su, agen saudara Tian mengatakan bahwa dia minum terlalu banyak tadi malam dan masih tidur. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Ada apa dengan pria ini?" Sunan mengerutkan kening dan saling menelepon secara langsung. "Saudari Zhao, tolong minta saudara Tian untuk datang dengan cepat. Rapat hari ini sangat penting."
Ini tentang, sudah kubilang, apakah kalian sudah selesai atau belum, bukankah kalian semua sudah mengatakannya? Kakak Tian minum beberapa gelas lagi tadi malam dan masih tidur. Apa yang lebih penting daripada tidur saudara Tian? Jika saudara Tian tidak bisa tidur nyenyak, kemana aku bisa membawakanmu barang di malam hari? Benarkah? Tidak. Bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Setelah itu, dia menutup telepon tanpa menunggu Sunan berbicara. Sunan sangat marah sehingga dia ingin menjatuhkan ponselnya. Sebelumnya, dia hanya mendengar bahwa sekarang beberapa rakret online sangat besar. Tetapi saya tidak pernah menyangka akan sebesar ini. Bahkan jika bintang-bintang lini pertama itu memainkan kartu besar, orang-orang setidaknya harus mematuhi kontrak. Di mana mereka bisa melakukan seperti ini. Tetapi sekarang perusahaan berada di puncak badai, dan satu-satunya secercah harapan harus bertumpu pada saudara Tian. Jadi bahkan jika Sunan mematahkan giginya, dia hanya bisa menelan ludahnya. Bagaimanapun, ratusan orang masih menunjuk perusahaan untuk makan malam. Tetapi pertemuan ini tidak dapat diadakan tanpa Tiange. Pada pukul 11.30 siang, saudara Tian menguap dan berjalan malas ke ruang konferensi dikelilingi oleh 7 atau 8 pengawal dan asisten. Sebelum dia sempat duduk, Zhao Juan, agen di sebelahnya, memarahi dan menunjuk hidung asisten kecil itu, "Ada apa dengan orang-orang di perusahaanmu?" Katanya saudara Tian kita sedang istirahat dan teleponnya masih satu persatu. Kalau karyawannya tidak berkualitas, tidak apa-apa. Kok bosnya tidak mengerti? Kami sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan. Ini pertama kalinya melihatmu seperti itu. Aku benar-benar yakin, asisten kecil Sunan, Yao Ting, adalah mahasiswa yang baru lulus kuliah tahun ini. Karena karakternya yang baik dan pikirannya yang cerdas, dia kebetulan bertemu dengan asisten Sunan yang mengundurkan diri, jadi dia langsung ditempatkan di posisi asisten magang. Meskipun gadis kecil itu masih muda, kemampuannya sangat bagus. Sunan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki ukuran yang tepat, dan semuanya telah ditangani dengan baik. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah mereka terlalu muda dan memiliki terlalu sedikit pengalaman. Banyak tempat yang perlu ditingkatkan. Sunan berencana untuk menempanya selama setahun. Jika dia bisa naik jabatan saat itu, dia akan langsung naik jabatan. Yao Ting dimarahi dan diarahkan ke hidungnya. Dia sangat dirugikan hingga dia meneteskan air mata di tempat. "Kamu masih menangis. Aku tidak punya dua telinga untuk menamparmu. Kamu sangat lancang mengganggu tidur saudara Tian." Zhao Juan mengumpat, dan jarinya hampir menusuk hidung Yao Ting. "Manajer Zhao, aku yang menyuruhnya menelepon. Jangan memarahi gadis kecil orang lain." Sunan benar-benar tidak bisa melihatnya. Dia tahu bahwa Zhao Juan datang untuk dirinya sendiri. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah bos perusahaan, jadi pihak lain menegurnya. "Kakak Zhao, baiklah." Saudara Tian mengangkat tangannya, lalu mengetuk meja dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikatakan tentang penjualan ini. Selama ini, Anda hanya perlu melakukan satu hal dengan baik, yaitu bekerja sama sepenuhnya dengan saya. Dan saya bukan tipe orang yang menerima uang dan tidak melakukan apapun. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya berbicara dan melakukan sesuatu dengan cukup jujur. Saya tidak suka hal-hal formal, saya juga tidak suka mengadakan rapat yang tidak efisien dan tidak penting. Jadi, saya baru saja mengatakannya hari ini. Anda hanya perlu melakukan satu hal dengan baik, yaitu bekerja sama sepenuhnya dengan saya. Baiklah, itu saja untuk rapat hari ini. Mari kita bubar." Kemudian dia bangkit, menguap, dan berjalan menuju pintu. Semua orang di perusahaan itu bodoh. "Siapa bosnya? Tunggu sebentar." Sunan bereaksi dan buru-buru berkata, "Tuan Zhang, masih ada beberapa detail yang harus dikomunikasikan dalam rapat penjualan ini. Kami telah membuat 3 rencana, yaitu..." "Baiklah, jangan perbaiki yang tidak berguna ini." Kakak Tian berkata dengan tidak sabar, "Kamu suka melakukan hal-hal yang berantakan. Barang-barang tidak bisa dijual. Apa gunanya membuat lebih banyak rencana? Jika rencana itu berguna, mengapa kamu mengundangku?" Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan terus berjalan keluar. Melewati asisten kecil itu, Kakak Tian tiba-tiba berhenti, menunjuk asisten kecil itu dan berkata kepada Sunan, "Gadis kecil ini baik. Biarkan dia menjadi asisten di studio live-ku di malam hari. Aku hanya kekurangan pekerjaan." Sunan selalu memiliki temperamen yang baik, tetapi 2 hari ini, karena kakak ini,
dia hampir marah selama beberapa tahun. Tuan Su, aku akan menunggu. Yao Ting tampak ragu-ragu. Sunan menghela napas panjang, dengarkan saja dia. Biarkan kuda poni pergi bersamamu di malam hari. Kalian berdua juga punya masalah. Sungguh, terima kasih, Presiden Su. Yao Ting menghilangkan kekhawatirannya. Kuda poni adalah pacarnya dan mereka adalah teman sekelas sebelumnya. Tetapi ketika dia akan lulus, kuda poni dikeluarkan dari sekolah karena menjiplak makalah orang lain. Kemudian, karena alasan Yao Ting, Sunan membiarkan kuda poni masuk ke perusahaan sebagai seorang penjual. Dalam beberapa hari berikutnya, penjualan perusahaan pakaian Su dapat digambarkan sebagai lonjakan. Tidak hanya Sunan, tetapi juga saudara Tian, yang bertanggung jawab untuk membawa barang-barang, terkejut dengan angka ini. Para penggemar ini gila, saya belum memulai rutinitas. Bagaimana saya bisa dirampok begitu saya masih baru? Saudara Tian bertanya-tanya. Zhao Juan menyanjung, itu bukan ketenaran saudaramu di sini. Selama itu di tempatmu, para penggemar itu tidak akan menjadi gila. Itu benar, saudara Tian mengangguk puas. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa volume penjualan telah melonjak dalam beberapa hari terakhir. Selain di mana lalu lintas Tiange itu sendiri, alasan penting lainnya adalah bahwa produk-produk perusahaan itu benar-benar sangat bagus. Seperti yang dikatakan Su Mei sebelumnya, sebenarnya, jika kita hanya berbicara tentang kualitas produk, pakaian yang diproduksi oleh Pakaian Su, baik dalam gaya, pengerjaan dan kain, memang memiliki beberapa celah dengan barang-barang mewah itu. Tetapi itu pasti dapat bersaing dengan merek-merek besar di dunia. Dengan kualitas yang sama dan desain yang sama, satu-satunya perbedaan adalah pakaian yang diproduksi oleh merek besar memiliki logo merek besar di atasnya. Saat ini, Pakaian Su tidak memiliki merek independen. Namun, harganya sangat bervariasi. Merek besar menempelkan logo, dan pakaian dengan kualitas yang sama dapat dijual seharga 8.900 atau bahkan 12.000. Namun, pada Pakaian Su, yang tertinggi lebih dari 100. Oleh karena itu, dalam hal kinerja biaya, konsumen sangat puas. Pakaian yang dibeli kembali berkualitas baik dan harganya murah, jadi mereka secara alami kembali dan membeli lebih banyak. Ini sebenarnya alasan utama mengapa volume penjualan meningkat secara tak terduga dalam beberapa hari terakhir. Namun, orang-orang di tim Tiange percaya bahwa alasan lonjakan penjualan semuanya karena pengaruh Tiange. Pada saat yang sama, Tiange juga merupakan penerima manfaat yang besar. Karena kinerja biaya produk yang dijual kali ini benar-benar bagus, sejumlah besar penggemar baru telah memperhatikannya. Satu demi satu memujinya sebagai pembawa berita yang berhati nurani dan pembawa berita yang baik yang mencari kesejahteraan sejati bagi keluarganya. Awalnya, ini adalah situasi yang saling menguntungkan, yang sangat bermanfaat bagi Pakaian Tiange dan Su. Namun, sifat manusia tidak akan pernah puas. Setelah beberapa hari penjualan melonjak, Tiange tidak bisa duduk diam. Saudari Zhao, kami membantu mereka menjual begitu banyak barang. Volume penjualan telah meningkat beberapa kali lipat dari yang diharapkan. Mereka pasti menghasilkan banyak uang. Saudara Tian makan siang dan mengatakan sesuatu secara sengaja atau tidak sengaja. Zhao Juan, sebagai agen Tiange, juga seorang Yuzi tua yang terkenal di industri ini. Mana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata Tiange. Yah, itu ada hubungannya dengan usahamu. Mulutmu retak akhir-akhir ini. Sekarang sulit menemukan selebritas yang berdedikasi sepertimu. Aku harus membicarakannya lagi di sana. Kemudian pada sore hari, Zhao Juan pergi ke perusahaan Su untuk menemui Sunan. Secara langsung menyampaikan gagasan untuk menaikkan biaya pendaftaran dan komisi untuk saudara Tian. Namun, gagasan itu langsung ditolak oleh Sunan. Kontrak itu ditulis dengan jelas dengan warna putih dan hitam. Di mana kamu bisa mengatakan untuk menambahkannya? Zhao Juan sangat marah sehingga dia kembali untuk memberitahu saudara Tian tentang hal itu dengan marah. Mengapa orang-orang ini begitu serakah? Saudara Tian sangat marah. Aku membawa begitu banyak barang untuk mereka, dan sekarang aku mendapatkan beberapa kali lipat lebih banyak dari yang diharapkan. Bukankah aku harus menambahkan lebih banyak biaya pendaftaran dan komisi? Tidak, jika kita tidak dapat membicarakannya, aku tidak akan menyiarkannya. Zhao Juan buru-buru berkata, jangan marah, saudara Tian. Menurut kontrak, jika kita mengusulkan untuk mengakhiri kontrak sekarang, ganti rugi yang dilikuidasi tidak rendah. Bagaimana menurutmu?
Saudara Tian berkata dengan marah, semakin kamu memikirkannya, semakin kamu marah. Orang-orang ini terlalu egois. Apa masalahnya dengan membawa begitu banyak barang untuk mereka dan menaikkan harga? Kamu tidak bisa membiarkan mereka terus-menerus menawar. Mata Zhao Juan berputar dan mulutnya licik. Pasti tidak semudah itu. Aku punya cara di sini. Saat disiarkan langsung di malam hari. Saudara Tian tertawa dan menepuk pahanya. Baiklah, cara ini bagus. Saudari Zhao, kamu layak menjadi agen pertama di lingkaran merah daring. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Pukul 7.30 malam, setengah jam sebelum siaran. Saudara Tian sedang berbaring malas di sofa. Sekelompok orang sedang melayaninya. Ada yang merapikan rambut, merias wajah, menggosok bahu, dan memukul kaki. Posturnya seperti Buddha tua. Kamu, pergi dan tuangkan aku segelas air. Saudara Tian melirik Yao Ting yang berdiri di sampingnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia masih tertekan karena dia merasa bahwa para wanita di perusahaan Su lebih rendah satu sama lain. Presiden wanita, Sunan, tidak populer. Penampilan Yao Ting adalah tipe favoritnya. Terakhir kali, saya secara khusus meminta Sunan untuk menugaskan gadis kecil itu kepadanya sebagai asisten. Sebenarnya, tujuan sebenarnya adalah untuk mengenal semua orang yang mengenalnya. Tetapi yang membuatnya marah adalah bahwa bukan hanya Yao Ting yang datang, tetapi juga pacarnya. Ini membuat saudara Tian sangat tidak senang. Tetapi baginya, ini adalah hal-hal kecil. Beberapa kali, memanfaatkan celah antara mendukung kuda poni, saudara Tian mengedipkan mata pada Yao Ting berkali-kali dan memberikan segala macam petunjuk. Tetapi gadis itu tidak bisa hidup atau mati, yang membuat saudara Tian merasa sangat tertekan. Dia kaya dan terkenal, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan bocah berbulu dari pedesaan. Tetapi karena seringnya kecelakaan di lingkaran merah subnet akhir-akhir ini, dia bahkan ingin menggunakannya secara langsung. Yao Ting dengan cepat mengambil segelas air dan membawanya. Kakak Tian, airmu. Kakak Tian memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, mengalihkan pandangannya dan berkata, kamu buta. Tidakkah kamu melihat tanganku kosong? Lalu, Yao Ting tampak bingung. Tidakkah kamu membantuku menuangkan air ke dalam mulutku? Kakak Tian dengan marah berkata, ini sangat bodoh, seperti babi. Ini, Yao Ting merasa sedikit malu. Jelas bahwa dia ingin menyuapi kakak Tian dengan air. Namun, setelah sedikit ragu, dia masih mengatupkan giginya dan menyerahkan cangkir air ke mulut kakak Tian. Tetapi tanpa diduga, kakak Tian baru saja minum, tiba-tiba meledak dan menyemprotkan semua noda air ke kemeja putih Yao Ting. Apakah kamu sengaja? Airnya sangat panas, bagaimana aku bisa meminumnya? Tian Ebo sangat marah sehingga dia menamparkan cangkir di tangan Yao Ting dan terbang keluar, memercikkan noda air ke seluruh tanah. Yao Ting tertegun dan buru-buru berkata, tetapi airnya tidak panas, dan kamu minum pada suhu ini sebelumnya. Kamu babi, sebelumnya, sekarang. Aku tidak peduli. Kamu membakar mulutku. Aku tidak bisa menyiarkannya malam ini. Yao Ting ketakutan dan buru-buru berkata, Saudara Tian, aku minta maaf. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Zhao Juan berkata dengan keras, meminta maaf tidak ada gunanya. Kamu membakar mulutmu. Aku pikir kamu melakukannya dengan sengaja. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan hari ini, kami tidak akan menyiarkannya. Yao Ting ketakutan dan dirugikan, dan air matanya jatuh. Sekarang ini adalah masalah besar bagi perusahaan untuk membawa barang secara langsung. Jika kacau, dia tidak mampu membelinya. Aku bilang kamu tidak masuk akal. Pada saat ini, kuda poni di sebelahnya tidak dapat melihatnya. Dia berkata dengan keras, semua orang minum air dengan suhu yang sama. Kenapa yang lain tidak panas, tapi kamu panas? Itu bukan bullying. Sambil berbicara, dia menggunakan tisu untuk membantu Yao Ting membersihkan noda air di depan Hungaria, tetapi Yao Ting menghindarinya. Dia hanya menarik mantelnya untuk menghalanginya pakaian Su, ruang konferensi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang sangat menyedihkan. Kerumunan tidak bersukacita karena kebahagiaan sementara tadi. Karena mereka semua tahu bahwa perusahaan yang akhirnya membawa secercah harapan itu kembali berada di puncak badai saat ini. Meskipun geng Tiange penuh kebencian, saya harus mengatakan bahwa siaran langsungnya benar-benar telah meningkatkan penjualan perusahaan akhir-akhir ini. Ini seperti orang yang tenggelam yang akhirnya menangkap sedotan penyelamat hidup. Tetapi sekarang, bahkan sedotan penyelamat hidup ini telah hilang.
Sunan untuk sementara memanggil semua manajemen agar semua orang memikirkan cara untuk melihat apakah mereka dapat memiliki ide bagus untuk membantu perusahaan mengatasi kesulitan. Tetapi 1 jam kemudian, tidak ada yang berbicara. Semua orang khawatir, tetapi tidak ada yang dapat memikirkan ide bagus. Presiden Su, ini tidak bagus. Pada saat ini, seorang anggota staf bergegas masuk, lihat platform siaran langsung, sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang dengan cepat menyalakan proyektor dan memutar konten langsung. Ketika mereka melihat gambar di atas, semua orang tiba-tiba melihat sekeliling. Sunan semakin gemetar. Tiange muncul di ruang siaran langsung perusahaan garmen lain. Sambil membawa barang, dia memfitnah Su tanpa alasan. Keluarga yang terhormat, saya ingin meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Saya telah membantu Su membawa barang sebelumnya. Untuk mendapatkan manfaat terbaik bagi Anda, saya bahkan telah mensubsidi puluhan juta untuk masuk, tetapi... Saudara Tian tiba-tiba meninggikan nada suaranya dan berkata dengan marah, tetapi kemudian saya tahu bahwa kita semua telah ditipu. Ada masalah kualitas yang serius pada barang-barang mereka, meskipun tidak dapat dilihat sekarang, itu karena kain yang mereka gunakan telah direndam dalam larutan kimia. Kain yang direndam dalam larutan kimia terlihat sangat bagus dari permukaan untuk beberapa waktu, tetapi mengenakan pakaian seperti itu akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh semua orang seiring waktu. Saya minta maaf untuk Anda. Ada yang salah dengan pekerjaan saya. Saya harap Anda dapat memaafkan saya. Selain itu, Anda dapat pergi ke sana untuk mengembalikan barang. Menurut peraturan, Anda dapat mengembalikan barang tanpa alasan dalam waktu 7 hari. Demi membayar ganti rugi, saya telah memilih ribuan pilihan hari ini dan akhirnya menemukan perusahaan yang berlandaskan hati nurani. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda. Suasana di seluruh ruang konferensi Su sangat mengerikan, dan dipenuhi dengan suara cekikikan sambil menggigit gigi. Pria ini benar-benar keterlaluan. Dia hanya mencampur adukan antara hitam dan putih. Seorang eksekutif menepuk meja, kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Itu benar-benar fitnah. Ya, laporkan kepada pejabat itu sekarang dan tuntut dia. Sekelompok orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Tidak ada gunanya, wakil kepala perusahaan itu mendesah, hal semacam ini sangat merepotkan dan memakan waktu lama. Jika semuanya ditangani, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Pada saat itu, kembang kol akan dingin. Dan bahkan jika kita memenangkan gugatan, hasil akhirnya hanyalah kompensasi dan permintaan maaf. Tetapi dalam situasi kita saat ini, itu tidak akan bertahan lama. Sebuah kata mengalir di kepala semua orang seperti baskom berisi air dingin. Situasi perusahaan sudah sangat tidak memuaskan. Ditambah dengan masalah saudara Tiange, tidak diragukan lagi itu lebih buruk. Presiden Su, ini tidak baik. Pada saat ini, anggota staf lainnya bergegas masuk, baru saja menerima pemberitahuan, satu-satunya pemasok kita juga tiba-tiba mengatakan bahwa mereka akan membatalkan hubungan kerja sama mereka dengan kita. Juga, sekarang media besar hampir semua berita negatif kita, dan kita akan menjadi sasaran kritik publik. Begitu dia begitu populer, dia meraih asbak dan membantingnya ke proyektor. Sial, ini semua gara-gara si brengsek ini. Buruh dan modal akan mati bersamanya, itu masalah besar. Semuanya tenang, Sunan menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia dalam kekacauan. Sebagai presiden, dia harus tenang saat ini. Bahkan jika Anda kesal, Anda harus tetap tenang selama Anda terlihat tenang. Ini bukan saatnya untuk mengatakan ini. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk membuka saluran penjualan kita sesegera mungkin. Selama kita bisa menjual barang, semua masalah bisa diselesaikan. Seseorang berkata dengan frustrasi, namun, situasi perusahaan saat ini tidak baik untuk tidak tenggelam oleh air liur. Bagaimana kita bisa membuka situasi? Semua orang menghela nafas. Mereka semua mengerti kebenaran yang dikatakan Sunan. Inti dari semua masalah masih ada di tautan penjualan. Tapi sekarang situasinya kacau balau. Tampaknya mustahil untuk membalikkan keadaan. Mengapa kita tidak mengundang netizen lain? Pada saat ini, Su Mei, yang mendapat berita itu, bergegas masuk dari luar. Dia bukan satu-satunya yang memiliki begitu banyak popularitas di internet. Sunan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau mengundang lagi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi.
Dan kita sekarang berada di puncak badai. Para netizen itu semua menentang kita atas dorongan saudara Tian. Dalam masa yang sensitif ini, kita seperti wabah. Tidak realistis untuk mengundang orang sekarang. Su Mei mengerutkan kening dengan erat dan mengepalkan tinjunya. Sial, jika kita benar-benar hancur kali ini dan tenaga kerja serta modal kehilangan kekayaan mereka, kita harus menemukan seseorang untuk menghapus bajingan itu. Sekelompok eksekutif di bawah menggema, ya, kita semua membayar, dan kita harus kejam. Oh, kenapa? Kamu akan mendirikan geng Jianghu. Pada saat ini, Yang Xuan masuk sambil tersenyum dari luar dan baru saja mendengar apa yang ada di dalam melalui pintu. Tapi itu bagus. Di masa depan, menantu perempuanku akan menjadi pemimpin serikat, adik iparku dan wakil pemimpin serikat. Manajemenmu akan dicampur dengan para pemimpin kecil. Kami menduduki gunung sebagai raja, merampok orang kaya dan membantu orang miskin, makan daging dan minum dalam jumlah besar. Betapa bahagianya hari-hari itu. Sekelompok orang hanya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Saudara Yang, tidakkah kamu akan menjadi wanita bangsawan di benteng pada saat itu? Meskipun Yang Xuan tidak bekerja di perusahaan, dia sering keluar masuk perusahaan karena Sunan. Namun, dia sama sekali tidak memiliki aura keluarga presiden. Dia baik kepada semua orang, jadi dia sangat populer di perusahaan. Yang Xuan, ini bukan saatnya untuk bercanda. Sunan mendesah pelan. Meskipun dia tahu bahwa Yang Xuan sengaja meramaikan suasana, dia tidak bisa tertawa saat ini. Apa masalah besar, kalian satu persatu. Yang Xuan Chong tersenyum pada Sunan, aku punya jurus. Apa kau ingin mencoba? Jurus apa? Sunan bertanya dengan cepat. Yang Xuan tersenyum tipis, karena kita tidak bisa mengundang orang, lebih baik kita sendiri yang membina dua selebritas internet. Sebentar lagi semuanya akan terpecahkan. Setelah mendengar ini, mereka semua menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Aku pikir itu adalah jurus yang bagus. Ini adalah 1001 malam. Yang Xuan, jangan bicara jika kau tidak mengerti. Su Mei melotot, jangan katakan apakah kita memiliki kemampuan untuk membina selebritas internet. Bahkan jika kita melakukannya, apakah itu 1 atau 2 hari. Dalam situasi kita saat ini, setiap menit seperti menginjak ujung pisau. Ketika jaring merah dibina, diperkirakan Su kita sudah lama menghilang. Setelah mendengar ini, Yang Xuan berkata dengan tenang, kau tidak bisa mengatakan itu. Ayo bertaruh denganmu. Jika aku melakukannya, kau harus mentraktirku minuman.